Mata kuliah Metode Penelitian Hukum Modul 1 Kegiatan Belajar 3 Penelitian Hukum Non-Doktrinal. Pada kegiatan belajar 3 ini dibahas penelitian hukum non-doktrinal yang bekerja untuk menemukan jawaban-jawaban yang benar dengan pembuktian kebenaran yang dicari atau dari fakta-fakta sosial yang bermakna hukum sebagaimana yang tersimak dalam kehidupan sehari-hari, atau pula fakta-fakta tersebut sebagaimana yang telah diinterpretasi dan menjadi bagian dari dunia makna yang hidup di lingkungan suatu masyarakat tertentu. Penelitian non-doktrinal menempatkan hasil amatan atas realitas-realitas sosial untuk ditempatkan sebagai proposisi umum alias premis mayor itu. Di sini yang dicari lewat proses searching and researching adalah pola-pola keajikan atau pola-pola hubungan baik yang korelasi maupun yang kausal antara berbagai gejala yang memanifestasikan hadirnya hukum di alam kenyataan, sebagaimana yang bisa disimak oleh indera pengamatan. Maka untuk yang penting dalam kajian dan penelitian non-doktrinal ini bukan cuma penguasaan metode berpikir deduktifnya, melainkan terutama juga yang induktif sebagai bagian dari proses untuk lewat metode penelitian yang terbilang penelitian saintifik, khususnya di bidang ilmu sosial, akan memperoleh simpulan yang sekalipun pada gilirannya akan difungsikan kembali sebagai premis mayor dalam suatu silogisme deduktif. Hubungan sebagai realitas sosial masih dapat dibedakan lagi antara fenomenanya yang empiris dan fenomenanya yang simbolis. Maka metode itu akan lebih bervariasi lagi. Berikut ini diuraikan dalam garis besar ihwal hukum sebagai realitas sosial yang bisa dikaji sebagai objek menurut konsepnya yang empirical behavioral pada tatarannya yang makro institusional dan menurut konsep teoritisnya yang simbolik interaksional pada tatarannya yang mikro individual. A. Metodologi dalam penelitian dengan objek hukum yang dikonsepkan sebagai institusi sosial yang objektif. Hukum selalu tertinggal di belakang segala perubahan dan perkembangan masyarakat, sehingga hukum positif tidak dapat berfungsi efektif untuk menata kehidupan. Hal ini menstimulan masuknya berbagai cabang ilmu-ilmu sosial, khususnya ilmu sosiologi, untuk ikut menyelesaikan berbagai masalah sosial dan perubahan sosial yang amat relevan dengan permasalahan hukum. Ajaran sociological jurisprudence mulai banyak pula dimanfaatkan untuk memungkinkan usaha memperbaharui dan memutakhirkan norma-norma hukum, kalaupun tidak untuk menginterpretasi ulang yang eksis in abstracto. Tanpa ragu lagi diakui kemanfaatannya untuk lebih memfungsikan hukum sebagai pengarahan perubahan. Kajian-kajian sociology of law dengan metode sosial yang nomologis induktif dan tak lagi murni nomologis deduktif kini dikembangkan dan dimanfaatkan untuk menganalisis dan memberikan jawaban tentang masalah keefektifan bekerja seluruh struktur institusional hukum. Hukum pun lalu dikonsepkan secara sosiologis sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan, di alam pengalaman, sebagai law as what it is atau functioning in society. Dari segi substansinya, hukum terlihat sebagai suatu kekuatan sosial yang empiris wujudnya, namun yang terlahir secara sah dan bekerja dengan hasil yang mungkin saja efektif, akan tetapi mungkin pula tidak untuk mempola perilaku-perilaku aktual warga masyarakat. Sementara itu, dari segi strukturnya, hukum kini terlihat sebagai suatu institusi peradilan yang bekerjanya mentransformasi masukan-masukan, tegasnya materi hukum abstrakto, yaitu hukum produksi sistem politik, menjadi keluaran-keluaran, tegasnya putusan-putusan in concreto, yang dengan cara demikian mencoba mempengaruhi dan mengarahkan bentuk serta proses interaksi sosial yang berlangsung di dalam masyarakat, tentu saja dengan memperhitungkan pengaruh faktor-faktor lain non-hukum yang juga bekerja dalam masyarakat. Dengan demikian, secara ontologis, hukum merupakan realitas atau fakta alami yang berjalan tunduk kepada keajikan-keajikan, regularities, nomos, atau keseragaman, uniformities, sesuai dengan hukum alam, yaitu hukum kausalitas dan hukum sebab akibat. Penelitian merupakan kegiatan untuk mengungkapkan kebenaran realitas yang ada dan bagaimana realitas tersebut senyatanya berjalan. Dengan demikian, menurut konsepnya, hukum akan dapat diamati kalau demikian halnya. Hukum yang dikonsepkan secara sosiologis ini akan dapat dijadikan objek penelitian yang dikerjakan dengan menggunakan metode saintifik. Adapun ciri metode yang saintifik ini tampak jelas pertama-tama pada peran logika induksi yang amat mengedepankan untuk menemukan asas-asas umum empirical
uniformities, dan teori-teori baik yang miniatur atau yang middle range maupun yang grand. Melalui silogisma juga, ialah silogisma induksi. Dalam silogisma induksi ini, premis-premis, kecuali tentu saja konklusinya, selalu berupa hasil pengamatan yang diverifikasi. Dalam penelitian-penelitian non-doktrinal, tatkala mendeduksikan kesimpulan hipotetik berasal dari hasil pengamatan yang kebenaran materialnya selalu dipersoalkan dan karenanya selalu dicek. Kedua, karena menggunakan silogisma induksi dan memperoleh simpulan-simpulan dari suatu proses induksi, simpulan-simpulan yang diperoleh sebagai conclusion dan dari dalam silogisma induksi dalam penelitian-penelitian non-doktrinal itu selalu berupa deskripsi atau eksplanasi tentang ada tidaknya hubungan, entah kausal atau entah korelatif antara berbagai variabel sosial hukum. Contoh dalam pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dinyatakan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dengan metode yang nomologis induktif, orang akan menemukan kesimpulan hubungan kausal antara kecepatan proses peradilan itu dengan gejala-gejala lain di dalam masyarakat. Apabila di alam amatan, besar atau kecilnya jumlah harta warisan yang dipersengketakan di muka pengadilan, selalu berseiring atau selalu diikuti oleh fakta cepat atau lambatnya penyelesaian perkara warisan itu. Maka, dengan mengamati frekuensi keseringan itu, berbagai situasi dapatlah disimpulkan bahwa ada hubungan antara jumlah harta warisan yang dipertaruhkan dengan kecepatan pengadilan penyelesaian perkara itu. Dikatakan bahwa makin besar jumlah harta warisan yang dipertaruhkan akan makin bersegera pula persidangan menyudahi perkaranya, dan sebaliknya makin kecil jumlah harta warisan yang dipertaruhkan maka makin lamban pula persidangan mengakhiri perkara itu. Metode saintifik untuk mendapatkan kebenaran oleh Karl Popper disebut siklus empiris yang dapat digambarkan sebagai berikut. Inferensi logis dari problem, inferensi logis teori. Ribet. Keterangan gambar 1.1. Siklus empiris dapat dibedakan menjadi dua komponen, yaitu satu komponen informasi yang terdiri dari problem, teori, hipotesis, observasi, generalisasi, empiris. Dua komponen langkah-langkah metodologis yang terdiri dari 6 langkah metodologis, yaitu A. Inferensi logis, B. Deduksi logis, C. Interpretasi, instrumentasi, penetapan sampel, penyusunan skala, D. Pengukuran, penyimpulan sampel, estimasi parameter, E. Pengujian hipotesis, F. Pembentukan konsep, pembentukan dan penyusunan proposisi. Penjelasan tentang langkah-langkah metodologis adalah sebagai berikut. 1. Langkah pertama, ada masalah yang harus dipecahkan. Seluruh langkah ini oleh Popper disebut epistemologi problem solving. Untuk pemecahan masalah tersebut diperlukan kajian pustaka inferensi logis guna mendapatkan teori-teori yang dapat digunakan untuk pemecahan masalah. Langkah kedua, selanjutnya dari teori disusun hipotesis. Untuk menyusun hipotesis diperlukan metode deduksi logis. Langkah ketiga, untuk membuktikan benar tidaknya hipotesis perlu adanya observasi. Sebelum melakukan observasi, perlu melakukan interpretasi teori yang digunakan sebagai landasan penyusunan hipotesis. Dalam penelitian adalah interpretasi teori yang digunakan lakukan observasi. Sebelum observasi, lakukan dulu interpretasi teori yang digunakan sebagai landasan penyusunan hipotesis dalam penelitian. Penyusunan kisi-kisi dimensi-dimensi yang kemudian penyusunan instrumen pengumpulan data, penetapan sampel, dan penyusunan skala. Langkah keempat, setelah observasi selanjutnya melakukan pengukuran atau assessment. Melakukan pengukuran itu sama dengan assessment. Penetapan sampel, estimasi, kriteria, parameter estimation. Langkah tersebut dilakukan guna mendapatkan generalisasi empiris, empirical generalization. Langkah kelima, generalisasi empiris tersebut pada hakikatnya merupakan hasil pembuktian hipotesis. Apabila hipotesis benar, akan memperkuat teori verifikasi. Apabila hipotesis tidak terbukti, akan memperlemah teori falsifikasi. Langkah keenam, hasil dari generalisasi empiris tersebut dipergunakan untuk sebagai bahan untuk pembentukan konsep, pembentukan proposisi. Pembentukan atau penyusunan proposisi ini dipergunakan untuk memperkuat atau memantapkan teori atau menyusun teori baru apabila hipotesis tidak terbukti.
Hasil penelitian yang non-doktrinal ini jelas kalau bukan berupa imperativa, yang tentu saja bersifat format pula. Penelitian-penelitian non-doktrinal yang sosial dan empiris atas hukum akan menghasilkan teori-teori tentang eksistensi dan fungsi hukum dalam masyarakat. Berikut perubahan-perubahan yang terjadi dalam proses-proses perubahan sosial. Teori-teori ini dikembangkan dari hasil penelitian yang beruang lingkup luas, makro, dan umumnya juga amat kuantitatif untuk mengelola data yang amat massal. Terorganisasi dalam suatu gugus yang disebut The Social Theories of Law. Seluruh hasil kajian disistematisasikan ke dalam suatu cabang kajian khusus yang dikategorikan atau terkategorikan tidak hanya sebagai cabang kajian ilmu-ilmu sosial, akan tetapi juga tengah diperjuangkan agar boleh juga dilakukan, diakui sebagai bagian dari kajian hukum dalam arti dan batasannya yang lebih luas dan luas. Disebut dengan nama kajian Law in Society, atau kalau di Amerika Serikat lebih dikenal dengan Law and Society. Penelitian-penelitian empiris cabang kajian ini lazim disebut sociological research, yang pada hakikatnya merupakan bagian dari penelitian sosial. Di sini, metode penelitian yang konvensional seperti yang banyak dipraktikkan di berbagai cabang ilmu-ilmu sosial yang suka mengkuantifikasi datanya akan lazim dipakai. Menurut Emil Durkheim, objek studi sosiologi adalah fakta sosial. Fakta sosial tersebut meliputi bahasa, sistem hukum, sistem politik, pendidikan, dan lain-lain. Sekalipun fakta sosial berasal dari luar kesadaran individu, tetapi dalam 3 penelitian ini informasi kebenaran itu ditanyakan oleh peneliti kepada individu yang dijadikan responden penelitian. Hubungan epistemologi ini harus menempatkan si peneliti harus bersifat objektif, artinya mengambil jarak dan bersikap tidak melakukan interaksi dengan objek yang diteliti. Untuk itu, peneliti menggunakan metodologi eksperimental, manipulatif, pertanyaan-pertanyaan, dan atau hipotesis-hipotesis dinyatakan dalam bentuk proposisi sebelum penelitian dilakukan dan diuji secara empiris dengan kondisi yang terkontrol secara cermat. Di samping aspek objektivitas, kriteria kebenaran kualitas penelitian sangat tergantung pada aspek validitas dan reliabilitas. Validitas internal dilihat dari ketetapan peralatan penelitian yang digunakan dan sejauh mana memiliki kaitan langsung dengan temuan di lapangan. Dengan demikian, kegiatan penelitian yang sama dapat dilakukan di tempat lain dengan hasil yang sama pula atau digeneralisir. Hal ini mendukung aspek validitas eksternal, aspek reliabilitas terutama untuk menjaga tingkat stabilitas dan konsistensi dari ukuran peralatan penelitian. B. Metodologi dan penelitian dengan objek hukum yang dikonsepkan sebagai realitas maknawi yang berada di alam subjektiva. Seiring dengan perkembangan teori-teori sosial yang lebih perkembangan teori-teori sosial yang lebih melebihkan makna asli individual dan interaksi-interaksi antar individu daripada melebihkan makna struktur kekuasaan. Yang melebihkan. Sebagai determinan utama eksistensi kehidupan masyarakat, berkembang pula teori-teori sosiologi hukum yang berparadigma baru dengan konsekuensi metodologinya yang karena hendak lebih mengkaji aksi-aksi individu dengan makna-makna simbolis yang direfleksikannya akan lebih bersifat kualitatif daripada kuantitatif. Kelompok teoritisi yang terbilang ke dalam aliran paham aksi dan interaksionisme ini berpendapat bahwa realita kehidupan itu tidaklah muncul secara empiris dalam alam amatan dan menampakkan dalam wujud perilaku yang terpola dan terstruktur secara objektif, apalagi normatif, dan karenanya bisa diukur. Menurut Herbert Blumer dalam Margaret M. Poloma, interaksionisme simbolik bertumpu pada 3 premis. 1. 3 premis ya. Manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna-makna yang ada pada sesuatu itu bagi mereka. 2. Makna tersebut berasal dari interaksi sosial seseorang dengan yang lain. 3. Makna-makna tersebut disempurnakan di saat proses interaksi sosial berlangsung. Tindakan manusia penuh dengan penafsiran dan pengertian. Tindakan-tindakan mana saling diselaraskan dan menjadi apa yang disebut kaum fungsionalis sebagai struktur sosial. Blumer lebih senang menyebut fenomena ini sebagai tindakan bersama atau pengorganisasian secara sosial di tindakan-tindakan yang berbeda dari satu partisipan yang berbeda pula. Setiap tindakan berjalan dalam bentuk prosesual dan masing-masing saling berkaitan dengan tindakan-tindakan prosesual dari orang lain. Bagi Blumer, yang terjadi pada suatu interaksi di dalam masyarakat adalah bahwa proses sosial dalam kehidupan kelompoklah yang menciptakan dan bahkan menghancurkan aturan-aturan, dan bukan sebaliknya bahwa aturan-aturanlah yang menciptakan dan menghancurkan kehidupan kelompok.
Masyarakat merupakan produk dari interaksi simbolis. Dalam konteks ini, interaksi manusia dalam masyarakat ditandai oleh penggunaan simbol-simbol, penafsiran, dan kepastian makna dari tindakan orang lain. Dengan demikian, secara ontologis, realitas hukum itu ada dalam bentuk bermacam-macam konstruksi mental berdasarkan pengalaman sosial, bersifat lokal dan spesifik, dan tergantung pada orang yang melakukannya. Hubungan epistemologi peneliti dan yang diteliti disatukan ke dalam pengetahuan yang utuh dan bersifat tunggal, monistik. Temuan-temuan secara harfiah merupakan kreasi dari proses interaksi antara peneliti dan yang diteliti. Sutandio menjelaskan aspek epistemologi pendekatan ini sebagai berikut. Realitas kehidupan itu sesungguhnya hanya eksis dalam alam makna yang simbolis, hanya mungkin dia tangkap lewat pengalaman dan penghayatan-penghayatan internal yang membuahkan gambaran kemahfuman yang utuh dan lengkap, verstehen. Dan tidak cukup kalau cuma diperoleh lewat pengukuran beberapa indikator yang cuma terlihat di permukaan saja itu. Karena realitas pengalaman internal para subjek pelaku, maka menurut para interaksionisme ini apakah yang terpersepsi dan teridentifikasi sebagai masalah dapat ditemukan dari para subjek pelaku lewat partisipasi, pengalaman, dan penghayatan mereka dalam kehidupan yang dijalani. Masalah yang sebenarnya masalah hanya akan mungkin didawarkan dan dijabarkan oleh mereka yang mengalami dan menjalaninya dalam kehidupan. Kalau seorang peneliti ingin mengidentifikasi sebuah masalah yang relevan dalam kehidupan untuk kemudian menelitinya, maka yang harus ia lakukan adalah masuk, to get in, dan berpartisipasi, to get along, di dalam kehidupan yang akan dikajinya itu guna menemukan masalah dari dalam, lewat pengalaman dan penghayatannya dalam kehidupan setempat. Upaya seperti itu dilaksanakan atas dasar prinsip to learn from the people, dan tidak sebatas to learn about the people. Upaya seperti ini bisa memakan waktu yang panjang atau kalau tak ingin menempuh proses panjang berlama-lama lewat partisipasi dengan tujuan seperti itu, dapatlah ia tidak hanya berpartisipasi untuk melengkapkan observasi-observasi, tetapi juga mencoba menanya-nanyai para informan secara intensif dan in-depth. Bagaimanapun juga para warga yang the people itu adalah partisipan-partisipan budaya dan kehidupan sosial yang sejati dalam kehidupan hukum setempat, yang dengan demikian akan menjadi informan yang mampu memberikan informasi yang relatif kuat, berketerandalan, dan sahih. Namun semua itu juga masih tergantung dari para penelitinya yang sepanjang kerja penelitinya mestilah hidup in situ dan pandai memperlihatkan sikap-sikap empatik. Secara metodologis, pendekatan ini menerapkan metode hermeneutik dan dialektika dalam proses mencapai kebenaran. Hermeneutik dilakukan melalui identifikasi kebenaran atau konstruksi pendapat dari orang per orang, sedangkan dialektika digunakan untuk membandingkan dan penyilangkan pendapat dari orang per orang yang diperoleh melalui hermeneutik untuk memperoleh suatu konsensus kebenaran yang disepakati bersama. Dengan demikian, hasil akhir dari suatu kebenaran merupakan perpaduan pendapat yang bersifat relatif, subjektif, dan spesifik mengenai hal-hal tertentu. Analisis kualitatif dimulai dari pengumpulan data melalui observasi, wawancara, intisari dokumen atau pita rekaman, yang berupa kata-kata dan bukan rangkaian angka, sampai dengan penarikan kesimpulan. Menurut Miles dan Huberman, ada 3 komponen analisis dalam penelitian kualitatif, yaitu sebagai berikut. 1. Reduksi data. Komponen analisis ya. Reduksi data merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi data kasar yang ada dalam catatan tertulis di lapangan. Field note, catatan tertulis di lapangan. Reduksi data ini berlangsung terus sepanjang pelaksanaan riset yang dimulai dari bahkan sebelum pengumpulan data dilakukan. Reduksi data sudah dimulai sejak peneliti mengambil keputusan. Walaupun tidak disadari sepenuhnya. Tentang kerangka kerja konseptual, permasalahan penelitian, dan tentang cara pengumpulan data yang akan dipakai. Pada saat pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi yang selanjutnya berupa pembuatan singkatan, coding, memusatkan tema, membuat batas-batas permasalahan, langsung sampai pada laporan akhir penelitian selesai ditulis. Reduksi data adalah bagian dari analisis, suatu bentuk analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuat hal yang tidak penting, dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan. Proses ini tidak berarti kuantifikasi data seperti halnya yang dilakukan dalam riset kuantitatif.
2. Penyajian data adalah suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Dengan melihat suatu penyajian data, peneliti akan mengerti apa yang terjadi dan apa yang harus dikerjakan. Pada masa lalu, penyajian data berupa teks naratif, hal tersebut akan sangat menyulitkan peneliti untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang data keseluruhan guna menyusun kesimpulan studi. Karena kemampuan manusia sangat terbatas dalam menghadapi catatan lapangan yang mungkin jumlahnya mencapai ribuan halaman. Dengan demikian, susunan penyajian data yang baik dan jelas sistematikanya akan banyak menolong peneliti sendiri. Dalam hal ini, penyajian meliputi berbagai jenis matriks, gambar skema, jaringan kerja keberkaitan kegiatan, dan tabel. Kesemuanya dirancang guna merakit informasi secara teratur supaya mudah dilihat dan dimengerti dalam bentuk yang padu. Penyajian data merupakan bagian analisis, sehingga kegiatan perencanaan kolom dan dalam bentuk matriks bagi data kualitatif dalam bentuk yang khusus sudah merupakan kegiatan analisis peneliti. 3. Menarik kesimpulan atau verifikasi. Dari awal pengumpulan data, peneliti sudah harus mulai mengerti apa arti dari hal-hal yang ia temui dengan melakukan pencatatan keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Peneliti yang kompeten akan menangani berbagai hal tersebut dengan longgar, tetap terbuka dan skeptis. Namun demikian, konklusi-konklusi tersebut dibiarkan tetap di situ, yang pada awalnya kurang jelas, kemudian semakin meningkat secara eksplisit dan memiliki landasan yang kuat. Kesimpulan akhir tidak akan terjadi sampai proses pengumpulan data berakhir. Kesimpulan juga diverifikasikan selama penelitian berlangsung, yang dapat berupa suatu pengulangan yang meluncur cepat sebagai pemikiran kedua yang timbul melintas dalam pikiran peneliti pada waktu menulis dengan melihat kembali sebentar pada field note. Ia juga dapat melihat dapat berupa kegiatan yang dilakukan dengan lebih teliti, misalnya dengan berdiskusi atau saling memeriksa antar teman sejawat untuk mengembangkan apa yang disebut kesepakatan intersubjektif. Bahkan dapat juga dengan usaha yang lebih luas dengan melakukan replikasi dalam suatu data yang lain. Pada dasarnya, makna data harus diuji validitasnya supaya kesimpulan yang diambil menjadi lebih kokoh. Menurut Miles dan Huberman, ada 2 model analisis kualitatif sebagai berikut. A. Model analisis mengalir, flow model of analysis. 3 komponen analisis tersebut di atas sebagai sesuatu yang saling menjalin, baik sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data secara paralel, merupakan analisis yang umumnya disebut sebagai model analisis mengalir atau flow model of analysis. Perhatikan gambar 1.2 berikut ini. Pengumpulan data, reduksi data, antisipasi. Selama reduksi data, sesudah reduksi data, penyajian data, selama penyajian data, sesudah penyajian data, penarikan kesimpulan, selama penarikan kesimpulan, sesudah penarikan kesimpulan, dan analisis. Model analisis mengalir. B. Model analisis interaktif, interactive model of analysis. 3 komponen analisis tersebut dapat juga dilakukan dengan cara bahwa ketiga komponen tersebut aktivitasnya berbentuk interaksi dengan proses pengumpulan data berbagai proses siklus. Dalam bentuk ini, peneliti tetap bergerak di antara ketiga komponen dengan komponen pengumpulan data. Selama proses pengumpulan data berlangsung, sesudah pengumpulan data, kemudian bergerak di antara data reduction, data display, dan concluding drawing dengan menggunakan waktu yang masih tersisa bagi penelitiannya. Proses analisis semacam ini disebut model analisis interaktif, interactive model of analysis. Untuk menjelasnya, model yang kedua dapat dilihat pada gambar 1.3 di bawah ini. Pengumpulan data, diserap reduksi data, diserap penyajian data, terus reduksi data dan penyajian data, saling feedback, terus kemudian dibuat verifikasi, penyajian data dan verifikasi saling feedback juga, reduksi data juga saling feedback, terus verifikasi diambil sebagai pengumpulan data juga. Ribet. Latihan. Pengertian penelitian hukum non-doktrinal adalah cara kerja penelitian hukum non-doktrinal adalah rangkuman. Penelitian hukum non-doktrinal merupakan aktivitas untuk menemukan jawaban-jawaban yang benar dengan pembuktian kebenaran yang dicari di atau dari fakta-fakta sosial yang bermakna. Hukum sebagaimana yang tersimak dalam kehidupan sehari-hari atau pula fakta-fakta tersebut bagaimana telah terinterpretasi dan menjadi bagian dari dunia makna yang hidup di lingkungan suatu masyarakat tertentu.
2. Hukum sebagai realitas sosial masih dapat dibedakan antara fenomenanya yang empiris dan fenomenanya yang simbolis. Maka metode yang digunakan untuk dua konsep hukum tersebut juga berbeda. Untuk konsep yang pertama digunakan metode saintifik atau kualitatif, sedangkan untuk konsep yang kedua digunakan metode kualitatif. Dalam hal ini metode hermeneutik dan dialektika. 3. Ciri metode yang saintifik ini tampak jelas pertama-tama pada peran logika induksi yang amat mengedepan untuk menemukan asas-asas umum, empirical uniformities, dan teori-teori baik yang miniatur atau yang middle range atau maupun yang grand. Melalui silogisma juga, ialah silogisma induksi. Dalam silogisma induksi ini premis-premis, kecuali tentu saja konklusinya, selalu berupa hasil pengamatan yang diverifikasi. Dalam penelitian-penelitian non-doktrinar, tatkala mendeduksikan simpulan hipotetik, berasal dari hasil pengamatan yang kebenaran materialnya selalu dipersoalkan dan karenanya selalu dicek. Kedua, karena menggunakan silogisma induksi dan memperoleh simpulan-simpulan dari suatu proses induksi, simpulan-simpulan yang diperoleh secara sebagai conclusion dan dari dalam silogisma induksi dalam penelitian-penelitian non-doktrinal itu selalu berupa deskripsi atau eksplanasi tentang ada atau tidak adanya suatu hubungan antara berbagai variabel sosial hukum. Hubungan itu dijelaskan secara kausal atau secara korelatif.